Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 859807479, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Palembang, Pokjar, Tunggal Jaya. Baiklah teman-teman, di sini saya sedikit menjelaskan tentang Automated Online Proctoring atau bisa kita singkat sebagai AOP. Apa sih AOP itu sebenarnya? Pernahkah kalian tahu apa itu AOP? Secara sederhana, sistem AOP adalah sistem teknologi berbasis kecerdasan atau buatan AI yang bertugas mengawasi pelaksanaan ujian daring. Sama seperti ketika ujian tatap muka, maka di sini di ujian daring sistem ini berfungsi sebagai pengawas digital yang memastikan bahwa semua peserta melakukan ujian dengan benar dan tidak melakukan kecurangan dimanapun. Ini adalah langkah inovasi terbaru dari Universitas Terbuka yang menjamin bahwa ijazah dan nilai yang kita dapatkan itu benar-benar mencerminkan kemampuan dan kerja keras kita sendiri, bukan karena hasil dari ketidakadilan atau kecurangan kita. Lalu bagaimana sistem ini bekerja? Yang pertama, langkah pertama ialah sebelum masuk ke ruang ujian, maka sistem ini akan memverifikasi wajah kita dan dengan identitas kita. Hal ini dilakukan agar atau untuk memastikan bahwasanya yang mengerjakan ujian itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Langkah kedua, selama ujian itu berlangsung, sistem ini akan memantau pergerakan kita secara umum. Apa sih yang dilihat oleh sistem tersebut? Apakah dia akan melihat apa isi jawaban kita? Apakah ada orang lain yang ada di samping kita? Kira-kira? Adapun hal-hal yang dilihat oleh sistem AOP ini adalah apakah kita berada di depan layar, atau apakah ada orang lain yang berada di ruangan itu selain kita. Bisa juga apakah ada objek yang mencurigakan lainnya seperti hal-hal atau alat bantu yang lainnya. Kemudian apakah kita sering menoleh ke arah ke kanan atau ke tempat yang lain atau menjauh dari layar dalam waktu yang lama. Itu akan selalu dipantau oleh sistem AOP. Penting untuk kita ingat bahwasanya sistem AOP ini tidak merekam apa yang ada di dalam kertas ujian kita. Sistem ini tidak akan menuduh kita melakukan hal yang curang karena kita bergerak sedikit atau berkedip atau batuk. Sistem ini hanya akan memberikan tanda peringatan jika mendeteksi perilaku yang tidak wajar atau berulang kali melanggar aturan. Dan yang paling penting adalah sistem hanyalah alat bantu. Rekaman dan tanda peringatan itu nantinya akan diperiksa kembali oleh dosen atau tim penilaian. Jadi, keputusan akhir tetap ada di tangan manusia dan bukan mesin semata. Dan manfaatnya sistem AOP ini adalah pada integritas dan kredibilitas universitas tersebut. Adapun manfaat sistem AOP ini adalah yang pertama yaitu menjamin keadilan. Bayangkan jika ada mahasiswa yang mengerjakan ujian dengan jujur dan belajar keras tapi nilainya kalah dengan mahasiswa yang curang. Itu sangat tidak adil, bukan? Sistem ini memastikan semua peserta bermain sesuai aturan, sehingga nilai yang keluar adalah nilai yang pantas untuk didapatkan. Selain itu, yang kedua adalah meningkatkan nilai ijazah. Dengan sistem pengawasan yang ketat dan standar, ijazah Universitas Terbuka akan semakin diakui dan dipercaya oleh perusahaan, instansi pemerintahan, dan masyarakat luas. Gelar sarjana UT akan semakin berharga. Dan yang ketiga adalah efisiensi dan fleksibilitas. Sistem ini memungkinkan ujian tetap bisa dilakukan di rumah masing-masing tanpa harus berkumpul di suatu tempat. Namun tetap terjaga keamanannya. Ini mendukung konsep pendidikan jarak jauh yang fleksibilitas namun berkualitas. Jadi, sistem ini bukan mengintimidasi, melainkan untuk melindungi usaha keras dan kejujuran kita. Dan
Apakah universitas melindungi privasi mahasiswanya? Tentu saja, karena privasi dan keamanan data adalah prioritas utama universitas terbuka. Ada beberapa jaminan resmi yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah kepatuhan hukum. Pengelolaan data ini sepenuhnya mengikuti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Universitas bertanggung jawab penuh atas keamanan data ini. Yang kedua, apa yang diambil dan kapan itu dihapus. Data yang diambil hanyalah data relevan untuk keperluan ujian saja, yaitu rekaman aktivitas saat ujian berlangsung. Data ini hanya disimpan sementara selama proses penilaian dan verifikasi berlangsung. Setelah itu, datanya akan terhapus dengan sendirinya. Yang ketiga, siapa yang bisa melihat sistem ini? Akses terhadap rekaman tersebut sangat dibatasi. Hanya tim verifikasi resmi UT yang berhak mengaksesnya, dan itu pun hanya jika ada indikasi tanda peringatan dari sistem. Data tersebut tidak dibagikan ke pihak ketiga, tidak dijual dan tidak digunakan untuk keperluan lain selain menjamin keabsahan ujiannya. Dan yang keempat, penggunaan wajar. Sistem ini dikonfigurasikan agar tidak terlalu sensitif terhadap gerakan alami manusia. Kita tidak perlu beranggapan yang berlebihan, karena takutnya akan sistem ini sehingga kita menjadi tegang dan takut ketika ujian. Kita tidak perlu seperti itu, karena karena selama kita mengerjakan ujian dengan jujur dan benar sesuai aturan, sistem ini akan berjalan biasa saja dan tidak akan mengganggu kita. Nah, teman-teman sekalian, perubahan asesmen ini adalah bukti komitmen universitas terbuka untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi automated online proctoring hadir sebagai solusi agar kita bisa belajar dengan fleksibel namun tetap terjamin mutunya. Terima kasih telah menjadi bagian dari kemajuan universitas terbuka. Semangat belajar dan selalu berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.